sebelumnya kita sudah bicarakan pemimpin yang layak dihormati, yang memang harus dihormati secara tepat, karena itulah sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kembali lagi dalam topik kita hari ini, bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin yang mempunyai hikmat dan kemurnian di dalam suatu pelayanan. Itu memang suatu hal yang sangat tinggi nilainya. Karena pada bagian ini dikatakan bahwa seorang penatua memang harus selalu bertindak di dalam hikmat dan kemurnian dengan hati yang murni, yang tertuju kepada Tuhan, bukan karena emosi atau bukan karena perasaan enak atau tidak enak, atau bukan karena memandang orang karena dia punya sesuatu yang lebih bisa dianggap seperti materi, kedudukan di dunia sekuler, maka kita menempatkan dia di dalam suatu jabatan tertentu. Kalau saya memperhatikan bagian ini, ternyata waktu saya berkaca dengan hal-hal yang sudah saya lakukan, banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Saya menganggap semua pengalaman yang terjadi, saya pikir sudah benar, karena kita memilih ini orang yang layak di sana, orang yang terpandang, orang yang mempunyai sesuatu, orang yang berani berbicara, orang punya talenta. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur kembali kepada Alkitab, tidak sesederhana itu. Kita harus melihat bagaimana memang Alkitab harus menjadi tuntunan di dalam menentukan siapa yang memang layak untuk ada dalam kedudukan sebagai pelayan Tuhan. Dan selain daripada itu, ya kita harus mempunyai suatu kerinduan bahwa bukan hanya sekedar keputusan saya atau keputusan rapat di dalam suatu forum majelis dalam gereja atau penatua dalam gereja, tapi memang sungguh sudah kita gumuli dalam pimpinan Roh Kudus. Karena sebagai orang percaya kita diberikan firman Tuhan dan Roh Kudus sebagai penolong bagi kehidupan kita. Jadi Paulus dalam hal ini mengajak semua kita yang ada dalam gereja, kalau memang gereja mau sehat, maka penatua haruslah mengarahkan gereja dengan tepat, dengan cara yang bertanggung jawab, dengan cara yang meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena memang sebagai pemimpin dalam gereja, pemimpin paling bertanggung jawab untuk mengarahkan bagaimana gereja itu berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan yang sempurna. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Dalam bagian pertama ini, ayat 22, kita bisa melihat harusnya seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, mereka menseleksi orang-orang yang akan menjadi pemimpin dengan hati-hati. Jadi ada seleksi, ya. Seleksi itu bukan berarti kita membuka pendaftaran, lalu kita membuat banyak pertanyaan-pertanyaan di sana, lalu kita seleksi dia di situ dengan pertanyaan itu. Kalau dia bisa menjawab dengan tepat, maka loloslah dia. Saya pikir seleksi bukan seperti itu. Tapi seleksi dalam hal ini bahwa memang orang itu terbukti sebagai jemaat yang benar, jemaat yang mempunyai suatu kehidupan yang sehat di dalam gereja maupun di luar gereja, atau seorang yang memang punya kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan baik dalam gereja maupun di luar gereja. Jadi dalam bagian ini, himbauan yang memang disampaikan, janganlah terburu-buru, jangan emosi, jangan terbawa perasaan. Ketemu dengan orang ini kayaknya diberbakat, antusias, hasil lidah, penuh dengan talenta, maka kita segera hire dia untuk terlibat dalam pelayanan. Nah, selama ini itulah kesalahan saya seringkali terjebak melihat orang dari tampilan luar, ternyata waktu bersama maka banyak yang terjadi. Orang itu tidak siap menerima tanggung jawab, tidak siap menerima masukan-masukan, dan memang dalam hal ini kita diingatkan janganlah terburu-buru menumpangkan tangan kepada siapapun. Ini tagline yang sangat jelas, atau perintah yang sangat jelas kepada siapapun, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu seorang pejabat, maupun itu orang sederhana. Jangan menilai orang dari tampilan luar, tapi nilailah dia dari
bagaimana selama ini dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman, bagaimana dia dalam hubungan dengan Tuhan. Ya memang nanti kita akan melihat, kalau kita menilai orang, pertama memang bisa lalu tampak, cepat terlihat, tapi berikutnya adalah butuh waktu untuk melihat orang ini layak atau tidak. Tapi tetap, meskipun kita bisa melihat dengan tepat, dengan cepat, maka tetap pilihannya adalah jangan terburu-buru. Karena penglihatan kita kan bisa juga salah. Jadi janganlah terburu-buru. Ayat ini menekankan pentingnya berhati-hati dalam memberikan suatu jabatan atau tugas, atau dalam mengambil putusan yang melibatkan orang lain dalam pelayanan. Jadi jangan terburu-buru menetapkan seseorang untuk posisi tertentu, apalagi di dalam gereja sebagai penatua dalam jemaat. Karena bukan hanya berkaitan tentang seberapa besar bakat dia, tapi juga berkaitan tentang seberapa jauh teladan hidupnya yang memang dapat dipercaya. Jadi kualifikasi yang sangat jelas yang kita bisa perhatikan dalam bagian ini, kita perlu berhati-hati untuk tidak secepat mungkin. Saya melayani di salah satu gereja 7 tahun. Dulu saya sangat kecewa karena saya sudah 7 tahun melayani di gereja itu. Kemudian pendeta senior kami berkata, Pak Niko sabar ya. Saya tidak akan bicara tentang Pak Niko akan diproses menjadi pendeta kepada majelis, biar mereka menilai sendiri. Bayangkan sudah 7 tahun saya ada di situ dan tidak ada suatu proses apapun. Ya saya merasa sedih. Tapi dalam bagian ini saya menyadari bahwa ketika saya menetik bagian firman Tuhan ini, memang menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu buru-buru, biar pada waktunya, kalau memang layak, pasti akan Tuhan pakai untuk jabatan itu. Jadi ketika Paulus menunjukkan tentang betapa perlu hati-hatinya kita menumpangkan tangan, ini berbicara tentang bagaimana kita betapa hati-hatinya memilih seseorang. Karena dalam suatu petumpangan tangan berarti kita mewakili Tuhan untuk, dalam tanda kutip, memilih orang itu, menaruh perkenanan Tuhan, ketetapan Tuhan terhadap orang itu sebagai wakil Tuhan. Jadi kita tidak mewakili diri kita sendiri kalau kita bicara tentang pelayanan ya. Jadi memang harus hati-hati menumpangkan suatu tangan kepada orang lain. Saya pikir ini bukan hanya berkaitan tentang orang melayani di gereja, kita harus hati-hati untuk menumpangkan tangan, tetapi juga terhadap putusan orang yang berkata, saya mau percaya pada Tuhan Yesus, lalu dengan semangat kita segera menumpangkan tangan. Kita belum tahu jelas motivasinya, belum melihat pertumbuhannya, lain sebagainya, sehingga dia layak untuk ditumpangkan tangan dan dinyatakan sebagai memang orang sungguh-sungguh percaya. Atau kemudian sebagai orang yang ingin menikah, karena biasanya kita terburu-buru juga terhadap orang yang akan menikah, lalu kita mengikuti apa yang mereka mau. Ya kemarin kami mengikuti biblical counseling yang sangat bagus. Ya ternyata memang orang itu harus dibimbing dulu dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga dia mengerti ketetapan Tuhan, maksud Tuhan dalam pernikahan mereka. Sehingga kita bukan hanya mau supaya mereka menjadi rumah tangga yang baik, tapi kita mau supaya nantinya mereka menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dalam suka, dalam duka yang mereka hadapi. Jadi dalam bagian ini perlu diingat bahwa saya akan berhati-hati untuk menumpangkan tangan terhadap seseorang ya. Jadi dan harusnya itu menjadi perhatian kita, tidak terburu-buru untuk menumpangkan tangan, memberikan jabatan kepada orang-orang tertentu, supaya kita jelas dikatakan jangan ikut ambil bagian dalam dosa orang lain. Ya, beberapa minggu lalu kita sudah bicara banyak tentang bagaimana kita penting menentukan suatu
pedoman bagi pemilihan terhadap pemimpin dalam gereja. Jadi butuh waktu mengamati kualitas-kualitas yang ada pada mereka, dan kita harus dengan tepat menentukan bagaimana seharusnya kita memilih mereka secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya beberapa kali sudah membawa kita melihat bagaimana syarat-syarat di dalam pasal yang ketiga menjadi pengawas jemaat, kemudian syarat-syarat menjadi diaken sudah dikhotbahkan oleh Pak Simon dan juga oleh Pak John. Tentang bagian ini itu sangat jelas, syarat-syaratnya juga sangat jelas, belum lagi syarat-syarat yang lain. Tapi yang pasti kalau mereka tidak layak, janganlah ditumpangkan tangan. Ya, ini bukan bicara tentang kok tega ya, bukan bicara tega atau tidak tega, tapi bicara tentang bagaimana kita sebagai gereja bukan hanya mau mengenangkan hati manusia, tapi mau mengenangkan hati Tuhan. Tapi selain daripada itu, kalau kita menyimpang dari ketentuan ini, ya tanggunglah akibatnya. Pasti ada risiko-risiko yang terjadi di dalamnya. Maka Paulus juga tampaknya menyiratkan dengan mengatakan jangan ikut ambil bagian dalam dosa orang lain. Jagalah dirimu tetap murni. Itulah yang dikatakan kepada Timotius, supaya karakternya tidak ternodai, tidak menjadi buruk karena orang lain yang melakukan kesalahan. Ya biasanya kalau misalnya kita memilih seseorang tanpa tahu background seseorang, lalu dia melakukan banyak hal yang kita tidak tahu, berbagai mungkin dosa dan kejahatan yang kita tidak tahu, lalu itu terjadi dalam jemaat dia lakukan, maka kita rasanya ikut bersalah juga karena kita bisa meloloskan orang seperti itu. Jadi dalam bagian ini saya rasa saya bersalah kepada jemaat saya karena saya mengizinkan orang itu ada di dalam pelayanan tersebut, termasuk juga bersalah kepada Tuhan karena saya mengizinkan orang itu merusak pelayanan yang memang harusnya berkenan kepada Tuhan. Ya memang kita nggak tahu hati manusia secara dalam. Setidaknya yang kita tahu sebagaimana dijabarkan firman Tuhan, kita usahakan untuk kita perhatikan. Kita perhatikan bagaimana sebetulnya Yesus ya, ketika banyak orang yang mengikuti dia, melayani bersama dengan dia, Yesus apakah berkata, ayo memang pelayanan ini butuh banyak tenaga, ayo datang semuanya. Apakah Yesus berkata seperti itu? Oh, kita butuh seorang bendahara, kita butuh seorang penginjil yang hebat. Ternyata ketika orang-orang datang kepada dia, Yesus justru berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena pada waktu itu dikatakan orang begitu semangat untuk akan mengikuti Yesus. Mereka berkata, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dalam Lukas pasal 9 ayat 57 dan seterusnya. Tapi Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada lain lagi berkata, dia ingin ikut Yesus, tapi izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku atau ayahku. Lalu ada orang lain berkata, dia mau ikut Yesus, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ya tentu Yesus bukan anti perhatian terhadap keluarga, pamitan kepada keluarga, tetapi dalam bagian ini ingin mengatakan bahwa mengikuti Tuhan atau melayani Tuhan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita harus mengoreksi hati kita secara sungguh-sungguh. Betul nggak sih kita mau ikut Tuhan? Sama seperti bagian ini, betul nggak sih seseorang mau melayani Tuhan? Apakah sekedar tampil dalam suatu pelayanan, aktualisasi diri karena nggak ada pekerjaan maka saya tampil di gereja? Mau menyenangkan hati orang lain atau mau mencari penghormatan pada orang lain? Ya kalau kita melakukan semuanya itu dalam suatu pelayanan, cepat atau lambat kita akan gugur. Karena pada suatu titik kita akan bertemu dengan orang yang tidak tepat dengan kita, tidak sesuai dengan hati kita.
kita juga akan bertemu dengan suatu titik di mana kondisi mungkin tidak sejalan dengan rencana-rencana kita. Maka dalam bagian ini saya pikir tepat yang Paulus katakan, supaya memang orang itu harus benar-benar diuji. Kesungguhan hatinya, motivasi dia bagaimana, supaya kedepannya dia bisa mempertanggungjawabkan kesungguhan hatinya kepada Tuhan. Jadi dalam bagian ini Timotius sebagai pemimpin, sebagai penatua di suatu jemaat di Efesus, dia harus menjaga kemurnian hatinya. Jadi tidak mudah untuk secara gampang memberikan tumpangan, memberikan kedudukan kepada seseorang, atau mempromosikan kedudukan kepemimpinan kepada seseorang. Jadi kita perlu berhati-hati tentang hal ini, karena sekali lagi itu bukan hanya berkaitan tentang kita, tapi berkaitan tentang jemaat yang Tuhan sangat kasihi. Karena Tuhan sudah berkorban bagi mereka, Tuhan mati bagi mereka, menumpahkan darah, memecahkan tubuhnya, menderita bagi mereka, mati bagi mereka, dan menyediakan suatu persekutuan yang indah bersama dengan Dia di sana. Dan juga kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, karena di balik semuanya itu, apa yang kita lakukan, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Maka kita perlu menseleksi, memperhatikan dengan baik-baik, dan menguji sesuatu, jangan tergesa-gesa. Dan itu juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Semua harus kita uji, termasuk diri kita sendiri kan. Kita juga harus menguji diri kita, apakah saya memang murni dalam hati saya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan ini untuk Tuhan. Kita harus menguji diri kita. Jadi dalam bagian ini kita perlu menjaga kemurnian diri kita, kesucian diri kita, dengan tidak tercemar karena perbuatan amoral yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk juga jangan sampai tercemar secara spiritual yang ada dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan jemaat. Nah, ini bukan sesuatu yang sederhana. Satu lagi, mengkamirkan seluruh adonan. Karena satu nila setitik dikatakan rusak susu sebelanga. Memang tidak selalu sesederhana yang kita pikirkan, tetapi setidaknya kita berupaya sebaik mungkin supaya apa yang menjadi ketentuan itu kita kerjakan. Bagian berikut bab 3, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dalam bagian ini Paulus ingin secara pribadi, sebetulnya kalau menurut tafsiran yang disampaikan oleh Pak John MacArthur, secara pribadi ingin menyampaikan kepada Timotius supaya Timotius sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua, dia memperhatikan kesehatannya. Jadi janganlah lagi minum air saja, tetapi gunakanlah sedikit anggur karena perutmu dan penyakitmu yang sering kambuh. Jadi ini bukan anjuran supaya kita mabuk-mabukan, karena selama ini kita minum air putih lalu berikutnya kita tambahkan anggur. Tapi di sini sebetulnya memang Timotius mempunyai masalah terhadap pencernaannya, terhadap perutnya dikatakan, sehingga sering kambuh, dan itu mengganggu di dalam pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan. Jadi kalau saya bacakan tafsiran yang disampaikan oleh Pendeta John MacArthur, ayat yang ke-23 ini itu sisipan secara pribadi kepada Timotius, karena memang masalah yang dialami oleh Timotius. Dia meminta Timotius untuk tetap murni. Ya, Paulus tidak mengajarkan asketisme yang kaku atau askese yang luar biasa ya, sehingga saya sama sekali tidak mau menyentuh anggur karena dia sebagai pelayan Tuhan.
Ia tidak ingin Timotius melukai kesehatannya atau melukai dirinya oleh karena kerinduan dia menjaga kemurnian diri dengan tidak minum anggur. Sehingga dia mendorong Timotius untuk minum anggur sedikit dan ditambahkan dengan air. Jadi digunakan sedikit anggur supaya perutnya menjadi lega dan menjadi dipulihkan. Timotius jelas telah berkomitmen dikatakan untuk berpantangan total dari anggur. Ia ingin menjadi teladan kebajikan rohani dan tidak pernah menetapkan pola yang bisa membuat seseorang menganggap kebebasan yang akan menghancurkan mereka. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi ketetapan dalam hati Timotius untuk dia tidak mau minum anggur. Itu memang ketetapan secara baik, secara rohani yang dia tentukan. Kita bisa perhatikan dalam Roma 14, 13, 23 atau 1 Korintus 8, 12 sampai 13. Jadi Paulus menginstruksikan untuk tidak membiarkan komitmen itu melukai kesehatannya. Ada komitmen nggak mau minum anggur karena itu ada sesuatu yang perlu saya jaga terhadap kerohanian saya. Tetapi di sisi lain ada kesehatan yang perlu diperhatikan. Karena air di dunia kuno tidak murni ya, dan biasanya membawa penyakit seperti disentri. Jadi nasihat Paulus untuk menggunakan sedikit anggur akan membantu menjaga kesehatan Timotius dari efek air yang tercemar yang menyebabkan penyakit yang dia alami. Itu juga sejalan dengan penggunaan anggur sebagai obat di dunia kuno, dengan menganjurkan penggunaan anggur sementara, dan itu sangat baik untuk Timotius lakukan bagi dirinya. Jadi dalam bagian ini sebetulnya tidak mengubah standar yang memang perlu untuk menjaga diri secara murni, tetapi tidak juga berdosa kalau sedikit ada anggur di sana. Jadi standar dalam bagian ini bukan suatu standar yang terlalu kaku yang harus saya sama sekali tidak mau minum anggur. Kalau saya perhatikan, yang pertama memang dalam bagian ini ya seorang pelayan Tuhan harus memperhatikan ya kesehatannya. Karena memang banyak pendeta-pendeta juga saya lihat hebat-hebat, misalnya Pak Stephen Tong, misalnya R.C. Sproul. Mereka sangat luar biasa ya dalam persiapan mereka bekerja keras, jerih lelah, dan efeknya pada tubuh mereka kemudian menjadi lemah dan mereka mengalami satu kondisi yang tidak mudah pada kesehatannya. Termasuk juga seperti pendeta John MacArthur. Dan juga bisa termasuk pada kita semua, karena kita sangat antusias melayani Tuhan, maka kita sedikit mengabaikan kesehatan diri kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang sangat ekstrim juga. Mereka sakit, mereka nggak mau minum obat, mereka nggak mau ke dokter, dan mereka berkata, saya nggak mau dokter, saya nggak mau obat, saya hanya perlu Yesus. Sehingga berdoa, dan mereka menganggap bahwa doalah jawaban satu-satunya. Ya, dalam bagian ini kita nggak bisa secara ekstrim membabi buta dan berpikir bahwa cara saya ini sudah paling benar. Ya memang cara Timotius itu bagus sekali karena dia punya komitmen tidak mau mencemari dirinya dengan minum anggur. Dan memang dia berusaha sebaik mungkin menjaga kebajikan rohaninya. Tapi ada sisi lain yang memang kita perlu perhatikan. Kadang-kadang kita butuh yang namanya anggur, yang namanya obat, yang namanya dokter untuk menolong kita. Secara rohani kita begitu antusias untuk Tuhan, tapi ingat kita masih juga di dunia ini. Kaki kita masih menginjak bumi, ya kan? Dan tubuh kita masih perlu dirawat, perlu makan dan minum yang sehat. Maka kita juga perlu menjaga diri sebaik mungkin. Jadi perlu memperhatikan suatu kesehatan. Itulah sisipan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dalam bagian ini. Jadi kita tidak anti terhadap obat. Dokter kasih jangan dibuang ya. Biasanya ada orang ekstrim, dokter kasih buah,
Dia berkata, saya hanya disembuhkan oleh Yesus. Bagian yang ketiga dikatakan dosa beberapa orang sangat jelas dan mendahului mereka ke penghakiman, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Saya selalu percaya bahwa tidak gampang menilai orang. Kadang-kadang kita nilai orang ini seperti ini, oh sangat tepat dan cocok bagi saya. Ternyata dalam berjalannya waktu berbeda. Tapi kadang-kadang waktu kita menilai orang, kok orang ini begini ya, susah diajak kerja sama, pendiam, sepertinya bakatnya tidak terlihat, kaku dan sebagainya. Tapi ternyata kemudian orang ini sangat bertanggung jawab, orang ini sangat bisa diandalkan dalam suatu pelayanan. Jadi kadang-kadang memang waktu mengungkapkan segala sesuatu. Kadang-kadang segala sesuatu itu juga tersembunyi di dalam waktu, termasuk juga tersembunyi dalam perilaku dan hati seseorang yang tidak segera terungkap. Perlu waktu untuk menilainya, perlu proses untuk mengungkapnya. Karena dalam bagian ini dikatakan ada orang dosanya sangat nampak, jelas sekali. Bahkan lebih kuat dosanya cepat daripada penghakiman. Jadi keduluan dari penghakiman ya. Jadi dosanya terlalu cepat. Seakan-akan seperti itu. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru terlihat kemudian. Terlihatnya baik-baik saja, tapi kemudian terungkap. Maka dalam bagian ini ada seorang berkata, Ron Hancraft ya, menyatakan bahwa pada faktanya adalah ketika orang-orang berusaha mencari celah atau seakan-akan mengejar kita, mau melihat kita lebih dalam lagi, mereka tidak menemukan apa-apa yang buruk pada kita. Kalau kita menilai orang, kita nggak menemukan yang buruk terhadap orang tersebut. Seringkali dosa yang ada pada seseorang itu lolos, itu karena tidak tampak. Bahkan orang tua kita tidak mengetahuinya, pasangan kita tidak mengetahuinya, bos kita tidak mengetahuinya, pendeta kita tidak mengetahuinya, teman-teman kita tidak mengetahuinya, termasuk juga jemaat tidak tahu. Dan kadang-kadang orang ini berpikir bahwa seakan-akan dia bisa lolos dari dosanya karena orang tidak tahu. Tapi dikatakan ingat dosa itu seperti tagihan. Waktu kita gesek kartu kredit, sepertinya orang tidak tahu kan? Tapi ingat tagihan itu akan datang tepat pada waktunya. Sebetulnya semakin cepat tagihan itu datang semakin baik ya kan? Kita bisa mungkin mencicil dengan lebih mudah atau menyelesaikannya. Bahkan teman saya dia berkata, Pak Niko, saya kapok pakai kredit card karena sedikit-sedikit dia gesek, sedikit-sedikit dia gesek, lalu pada satu titik dia gunting kartu kreditnya. Karena itu menjadi jebakan bagi dia. Ya tentu tidak salah bagi orang tertentu, tapi akan menjadi masalah bagi orang lain. Begitu juga dengan dosa ya kan? Kita lihat dosa tidak tampak, kita gunakan, rasanya nikmat, tapi pada akhirnya hutang itu akan ditagih kepada kita. Jadi ingat, tidak ada seorang pun yang pernah lolos dari dosa. Tagihan itu mungkin tertunda, tetapi tagihan itu selalu akan datang. Sama seperti misalnya hukuman mati terhadap Adam dan Hawa, sepertinya tertunda, tapi akan datang pada mereka, bahwa mereka pasti mati. Penghakiman yang Tuhan kerjakan itu, meskipun sepertinya kita lebih cepat daripada penghakiman itu melakukan dosa, bukan berarti kita lolos daripada penghakiman itu. Penghakiman itu akan menunggu kita di sana. Jadi butuh pembuktian waktu yang ditentukan oleh Tuhan, di mana semua dosa-dosa itu akan terungkap secara jelas. Jadi dosa sebagian orang jelas terlihat mendahului mereka ke penghakiman, tetapi dosa sebagian orang lainnya baru terlihat kemudian. Dalam bagian ini kita harus berpikir secara baik bahwa
tidak mudah menilai orang. Kadang-kadang mudah terlihat bahwa orang itu memang tidak layak. Tapi di lain sisi kita akan melihat kemudian bahwa orang itu memang layak, orang itu memang tidak layak. Sehingga selain daripada bicara tentang perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan atau dosa yang dilakukan orang yang bisa terlihat dengan cepat dan bisa terlihat secara lambat, tapi juga Paulus juga berkata demikian pula perbuatan baik itu segera sangat jelas, dan kalau tidak demikian perbuatan itu tidak dapat terus tetap tersembunyi. Pada sisi lain, ada orang yang terlihat sangat jelas memang perbuatan baik atau secara kerohanian dia layak, lalu kita segera untuk memilih dia. Tapi jangan kira yang belum terlihat ini itu tidak layak, butuh waktu untuk terungkap ke depan juga. Sehingga betullah yang dikatakan kita harus sabar, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu karena membutuhkan waktu yang sangat tepat dalam waktu Tuhan. Jadi sama seperti beberapa dosa yang jelas dan beberapa bisa diketahui dan beberapa juga belum segera diketahui, demikian juga untuk kebaikan seseorang, karakteristik seseorang yang baik, yang saleh, kehidupan seorang pria yang saleh, dia akan terungkap kemudian dengan cara yang sempurna oleh Tuhan. Jadi ini adalah kata yang bijaksana. Allah sedang bekerja di antara jemaat Efesus. Dia ingin supaya mereka memilih penatua-penatua yang tepat, dalam suatu karakter yang tepat, dalam kerohanian yang baik, untuk membimbing jemaat ini ke dalam arah yang tepat, tentu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga menarik, Tuhan akan membawa orang-orang yang tepat pada terang yang sangat jelas. Jadi di mana yang tersembunyi akan dibawa ke tempat yang sangat jelas. Termasuk juga dosa akan dibawa ke tempat yang sangat jelas. Jadi waktu akan datang ketika apa yang dilakukan secara rahasia akan diteriakan dari atap rumah. Apa yang diucapkan di dalam kamar akan diberitakan di jalan-jalan. Semua orang akan mengetahuinya. Ini berkaitan dengan yang baik, yang tidak baik. Semua akan terungkap. Allah mengambil dosa-dosa mereka, tetapi sebetulnya bukan hanya Allah, mereka lah yang bertahan dalam dosa sehingga tidak mau bertobat. Tapi kemudian kepada yang lain, Tuhan terus bekerja mendorong orang-orang yang tersembunyi ini supaya mereka dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya untuk menjadi kesaksian, terekspos ke publik. Jadi saya pikir bahwa di antara kita mungkin adalah salah satunya yang belum terlihat yang akan dipakai oleh Tuhan. Selain daripada Tuhan tahu masing-masing kita secara pribadi, ya, dosa-dosa yang perlu kita bereskan secara pribadi. Tapi di sisi lain Tuhan tahu siapa kita. Mungkin kita sekarang tersembunyi, belum terlihat, tapi pada waktunya Tuhan akan expose. Tuhan akan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Jadi beberapa pria akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik. Jadi saya belajar, di rumah saya ada ikan, beberapa ikan. Saya beli beberapa ikan yang bagus dengan harga yang cukup mahal. Mahal dibandingkan dengan ikan yang lain tentunya. Jadi kadang-kadang saya memberi makan, kadang-kadang anak saya memberi makan. Pikiran saya adalah ikan yang paling mahal, yang paling bagus itu bertahan cukup lama dan menyenangkan hati saya. Dia sangat lincah, warnanya bagus. Wah, saya pikir ini andalan karena dari harganya cukup bagus. Tapi ternyata dalam beberapa waktu ikan inilah yang mati. Mengecewakan, ya, karena saya pikir dapat diandalkan.
dia yang mati duluan. Lalu masih ada pengharapan bagi saya, ada satu ikan yang lagi yang bagus dari yang lain. Saya berharap itu akan bertahan. Ternyata mati lagi. Sementara ikan-ikan yang saya tidak sangat harapkan, yang kecil-kecil ini, dengan warna-warni tentunya, mereka sangat bertahan sampai hari ini. Kadang-kadang yang tidak kita lihat itulah yang bertahan. Yang terlalu kita lihat biasanya kemungkinan tidak bertahan, meskipun ini bukan rumusnya. Tapi yang pasti kalau kita melakukan dalam suatu ketetapan yang Tuhan tetapkan bagi kita dalam menentukan pemilihan terhadap penatua-penatua dalam gereja, saya pikir kita akan lebih bijaksana dan lebih hati-hati. Maka perlu dalam bagian ini memilih seseorang yang terlibat dalam pelayanan. Jangan emosi, jangan terbawa perasaan, jangan terbawa pada pandangan mata, tapi terbawalah pada satu sikap yang memang murni, yang mau melakukan ini karena ini Tuhan yang patut ditinggikan di atas segalanya. Sehingga marilah kita berlomba untuk mengerjakan hal yang terbaik. Bagian ini adalah bagian yang luar biasa, sehingga kita makin ditolong dan makin ditolong oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.